sangat rindu lihat wajahnya Yesus terlepasku bakalan biru sana. Kita akan sambung pujian nomor 29, Oh Yerusalem, kota yang mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu bersana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu bersana. Kalau lagi Tuhan datang, lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi, oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sebelum kita akan lanjutkan pujian dan kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari kaum wanita. Dipersilakan. Puji Tuhan, kami mewakili seluruh kaum perempuan GBPS Ebenezer menaikkan pujian. Yang pujian ini seringkali Mami mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Apa yang akan kita bawa kepada Tuhan selain buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan kita kepada Tuhan. Kami mau meneladani apa yang Mami sudah lakukan selama pelayanan di GBPS Ebenezer Tulungagung. Kami mau melanjutkan pelayanan Mami. Apa yang kami bawa kepada Tuhan selain hidup berkenan kepada Tuhan. Amin.
Iya, puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan untuk kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Sebelumnya kita akan memujikan suatu pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu Sebelum firman Tuhan akan disampaikan, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Filipus Widianto berdoa untuk kebenaran firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan dikuatkan lewat firman-Mu. Biarlah siapkan hati kami, keluarga khususnya. Biarlah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan lewat perkataan firman yang beri sumber penghibur dan kekuatan yang dari surga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai dengan hikmat urapan baru dan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan isi hati Bapa lewat hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga kami semuanya. Allah memberkati dan mengambil alih untuk jalan penyampaian firman Tuhan, semua dari Tuhan, oleh untuk kemuliaan kekal selamanya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, khususnya bagi keluarga besar almarhumah Ibu Pendeta Heni Tabitha Santoso dan juga seluruh jemaat dari GBPS Ebenezer yang pada saat ini hadir dalam ibadah pemakaman. Yang dapat menghibur keluarga besar dari almarhumah itu adalah firman Tuhan. Karena kebenaran dan penghiburan dari manusia itu serba terbatas. Mungkin saat ini kalau dihibur oleh manusia hanya bisa bertahan sementara. Tetapi kalau firman Tuhan yang menghibur itu bisa bertahan sampai selama-lamanya. Ketika merasa lemah, diingatkan dengan kehilangan, ingat pada dua hal. Saya akan mengemukakan bagaimana supaya keluarga besar dari almarhumah Ibu Pendeta Heni Tabitha Santoso dan seluruh jemaat GBPS Ebenezer itu bisa dikuatkan dan dihiburkan dengan mengingat dua hal. Yang pertama, ingat akan janji Tuhan kepada yang meninggal. Jadi ketika rasa kehilangan itu muncul, ingatlah akan janji Tuhan kepada yang meninggal. Kalau almarhumah meninggal dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, ingat akan janji Tuhan. Misalnya dalam Injil Yohanes 10 ayat 28, ini janji akan kepastian memperoleh hidup kekal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan yang diberikan pada almarhumah Ibu Pendeta Heni Tabitha Santoso. Tuhan Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka adalah domba-dombanya yang percaya kepada Yesus. Dikatakan mereka pasti, ada kata pasti, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini kepastian, bukan mudah-mudahan lagi. Kita nggak perlu mendoakan lagi. Ini bukan semoga lagi, karena ini sudah pasti, tidak perlu didoakan lagi. Jadi almarhumah sudah pasti akan mendapat hidup yang kekal, sudah pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Misalnya janji Tuhan lagi, Roma 5 ayat 9 sampai 10, itu janji Tuhan akan kepastian keselamatan yang akan diterima almarhumah karena imannya pada Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dua kata pasti ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi almarhumah itu sudah pasti diselamatkan. Jadi keluarga besar yang ditinggalkan tidak perlu terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Memang secara manusiawi kita bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tapi di balik itu ternyata almarhumah sudah menerima janji Tuhan yang diberikan pada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena almarhumah sampai pada akhir hidupnya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka almarhumah pasti akan dapat hidup kekal, almarhumah pasti akan diselamatkan. Jadi itu sudah sangat jelas, karena kata pasti ini sudah dituliskan. Jadi tidak perlu lagi ada keraguan-raguan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dalam almarhumah itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Setiap orang di dunia ini akhir hidupnya ingin supaya diselamatkan, dapat hidup kekal, masuk surga. Itu semua harapan setiap manusia. Dan almarhumah sudah pasti diselamatkan, sudah pasti dapat hidup kekal, sudah pasti masuk surga. Tidak lagi keraguan apapun. Nah, ini akan membuat almarhumah itu akan keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah itu akan dikuatkan dan akan dihiburkan. Misalnya janji Tuhan lagi di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Ini janji Tuhan akan mahkota yang diperoleh karena jerih lelah di dalam melayani Tuhan. Dikatakan di sini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, ini orang-orang yang percaya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi janji akan mahkota yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya adalah mahkota yang abadi. Kalau saudara perhatikan dalam surat 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu itu diberikan pada setiap orang yang mau beriman pada Tuhan Yesus Kristus, yang mau berjerih lelah di dalam melayani Tuhan. Bukankah ini suatu nasib yang berbahagia, saudara? Suatu sukacita yang tidak dapat dikatakan oleh apapun juga. Merupakan suatu kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Ada banyak kepastian-kepastian yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Misalnya kepastian kebangkitan orang-orang benar pada saat Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Sebelum kerajaan 1000 tahun damai, almarhumah pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan.
dan setelah dibangkitkan akan tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga dan tidak akan pernah berakhir. Janji kebangkitan bagi orang benar itu akan digenapi ketika Yesus datang kedua kali sebelum kerajaan 1000 tahun. Dan ini pasti akan dialami oleh almarhumah. Bukankah ini akan menguatkan kita, menghibur kita? Jadi kalau kita merasa kehilangan, maka cobalah kita renungkan janji Tuhan kepada yang meninggal. Ingatlah janji Tuhan kepada yang meninggal. Semua itu merupakan janji yang mendatangkan sukacita. Janji untuk dapat hidup yang kekal, janji untuk diselamatkan, janji untuk masuk surga, janji untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, janji untuk mendapatkan mahkota yang abadi atau mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu karena jerih lelah di dalam melayani Tuhan. Begitu banyak janji yang akan almarhumah terima. Karena itu Allah tidak pernah berdusta. Setiap firman-Nya itu pasti akan digenapi. Tuhan tidak pernah menyangkali firman-Nya. Sekali Allah berfirman, kata bilangan, ia pasti akan menggenapi. Jadi janji ini pasti akan didapatkan oleh almarhumah. Jadi ketika merasa kehilangan keluarga besar dan juga jemaat, ingatlah janji Tuhan kepada yang meninggal yang akan digenapi, di mana almarhumah akan menerima kemuliaan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Hal yang kedua, supaya keluarga besar mendapat kekuatan dan penghiburan dan jemaat GPPS Ebenezer juga mendapatkan penguatan dan penghiburan, ingatlah akan kasih Tuhan kepada yang ditinggalkan. Kalau yang pertama, ingatlah akan janji Tuhan pada yang meninggal. Yang kedua, ingatlah akan kasih Tuhan kepada yang ditinggalkan. Misalnya di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6. Bagaimana kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan untuk menjadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Jadi maksudnya Tuhan akan menggantikan menjadi orang tua bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi Tuhan untuk menjadi suami atau pasangan daripada orang yang ditinggal oleh pasangan hidupnya. Menjadi pelindung bagi para janda. Jadi artinya ketika ditinggalkan oleh suami, tidak perlu takut. Allah akan mengisi tempat di mana kita merasa kehilangan. Allah bisa menjadi suami kita. Allah bisa menjadi orang tua kita atau bapak kita. Jadi, itu janji Tuhan. Sebagaimana di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6, bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi kasih Tuhan ini tetap akan dicurahkan pada keluarga besar dan jemaat GPPS Ebenezer yang ditinggalkan. Jadi ketika kita merasa kehilangan, ingat Tuhan sudah menggantikan posisi di mana kita merasa kehilangan. Kita kehilangan orang tua, tapi Tuhan menjadi orang tua bagi kita. Kita kehilangan suami mungkin, tapi Tuhan menjadi suami bagi kita. Ya itu janji Tuhan, saudara ya. Demikian juga kasih Tuhan untuk menyertai keluarga yang ditinggalkan, saudara. Ibrani 13 ayat 5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya sangat suka dengan firman Tuhan ini. Kata sekali-kali, artinya tidak sekalipun Allah meninggalkan kita. Tidak ada sedetik pun, saudara, Allah meninggalkan saudara. Keluarga besar yang ditinggalkan, jemaat GPPS Ebenezer yang ditinggalkan, Allah senantiasa beserta dengan saudara. Dia adalah Allah Immanuel. Tidak pernah satu kali pun meninggalkan saudara. Tidak pernah satu detik pun meninggalkan saudara. Saat ini pun Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan pada yang ditinggalkan untuk menyertai. Kasih Tuhan juga untuk memelihara kepada keluarga yang ditinggalkan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam
Kristus Yesus. Jadi Allah juga memberikan suatu janji pemeliharaan atas setiap keperluan dan kebutuhan kita. Dan dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti janji ini, saudara, janji pemeliharaan Allah itu tidak terbatas. Karena kemuliaan Allah tidak terbatas. Kalau dia katakan aku akan memelihara engkau menurut kemuliaanku, itu artinya janji pemeliharaannya itu tidak pernah terbatas. Dia akan senantiasa memelihara saudara. Sekalipun ditinggalkan mungkin menjadi tulang punggung kita yang meninggalkan kita, tapi Allah katakan aku akan memelihara engkau menurut kekayaan dan kemuliaanku. Jadi jaminan pemeliharaan Allah ini menunjukkan kasih Tuhan pada keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga yang terakhir, kasih Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk senantiasa memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara termasuk ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, itu dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Saya percaya keluarga besar yang ditinggalkan dan jemaat GPS Ebenezer yang ditinggalkan itu akan diberi kekuatan Tuhan untuk bisa menghadapi kenyataan yang ada. Ingatlah akan janji Tuhan kepada almarhumah Ibu Pendeta Heni Tabita Santoso yang akan digenapi di dalam hidupnya karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan kasih Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan, pada jemaat yang ditinggalkan. Kasih Tuhan di mana untuk menggantikan posisi di mana kita merasa kehilangan. Kasih Tuhan untuk menyertai kita. Kasih Tuhan untuk tidak membiarkan kita. Kasih Tuhan untuk memelihara kita. Kasih Tuhan untuk memberi kekuatan senantiasa bagi kita. Inilah firman Tuhan yang bisa menghibur keluarga besar yang ditinggalkan. Tidak ada yang bisa menghibur lebih daripada ini. Penghiburan oleh firman itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyanyikan satu lagu Yesus Harapan. Yesus Harapan dalam hidupku, Yesus harapan yang ku perlu, tapi semakin juru selamatku. Haleluya. Dan sekarang kita akan memasuki upacara pemakaman. Seperti bunga, demikianlah hidup manusia. Itu tidak kekal. Hidup manusia hanya sementara.
Itu sebabnya mari kita mempersiapkan hidup kita ini, supaya kalau kita mati, kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan, kepastian untuk mendapatkan hidup yang kekal, kepastian untuk masuk surga yang mulia, kepastian untuk mendapatkan mahkota abadi, kepastian mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu, kepastian untuk tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Dan itu hanya didapatkan ketika saudara beriman pada Tuhan Yesus dan berjerilah melayani Tuhan dalam hidup saudara. Dan sebagaimana Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan, dari debu akan kembali menjadi debu, tetapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi yang mati yang akan dikuburkan dari almarhumah Ibu Pendeta Heni Tabita Santoso itu cuma tubuh fisik, tapi rohnya tidak mati. Rohnya kembali pada Yesus. Jadi rohnya sudah bersama dengan Yesus. Yang akan kita kuburkan cuma tubuh fisik, dari debu kembali menjadi debu, tapi roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Jadi satu kali kelak kita akan berjumpa kembali dengan beliau. Ketika beliau dibangkitkan, maka roh ini akan kembali menjadi satu secara lengkap, tubuh jiwa roh. Dan beliau akan bersama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus yang sama-sama percaya akan dikumpulkan menjadi satu bersama Tuhan di surga. Disitulah kita akan bertemu kembali. Perpisahan ini cuma sementara. Nanti kita akan bertemu kembali dengan beliau saat reuni besar dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dikumpulkan menjadi satu oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memakamkan jenazah Ibu Pendeta Heni Tabita Santoso, dan kami percaya Tuhan, kami serahkan rohnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang dipercayainya, untuk mendapatkan semua janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya pada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada petugas.